Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Baik, oke. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran di siang hari ini, silakan Mas Ketua memimpin berdoa. Mas Amar, silakan memimpin berdoa terlebih dahulu. Oke. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran di siang hari ini, Bapak mau absen dulu ya. Mau absen dulu. Oke. Mas Denis hadir? Hadir. Mas Afwan? Mas Aman? Mas Asas? Mas Damar? Hadir. Yang nggak hadir siapa ini? Mas Iman. Ayo nggak hadir. Kemana? Kemana? Hidup di Jemur. Jemur. Oke. Baik, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya masih ingat minggu yang lalu kita belajar membahas apa? Ada yang masih ingat? Ya, belajar membahas perkembangan peradaban dinasti Bani Umayyah. Ya, Bani Umayyah itu adalah Bani setelah Khulafaur Rasyidin. Ya. Namun, ya, pada masa itu Islam pernah mengalami masa keruntuhan, ya, masa keruntuhan. Coba ada yang masih ingat siapa khalifah yang terkenal pada Bani Umayyah? Bagus, ya. Namanya siapa? Umar bin Abdul Aziz. Ya, bagus Mas Amar. Ya, insyaallah. Tepuk tangan dulu untuk Mas Amar. Oke. Namun pada masa kejayaan itu, ya, dinasti Bani Umayyah itu juga sempat mengalami keruntuhan. Jadi pada pelajaran di siang hari ini kita akan belajar faktor-faktor kemunduran sampai keruntuhan Bani Umayyah. Ya, sebelum kita mulai materi kita, nanti kita lihat video dulu ya. Lihat video dulu. Masa dinasti Bani Umayyah tercatat sebagai era paling cepat dalam penyebaran Islam setelah zaman Khulafaur Rasyidin. Mulai dari Asia Tengah, Jazirah Arab, Afrika Utara, hingga Andalusia di Spanyol. Semua itu adalah wilayah kekuasaan Bani Umayyah. Ilmu dan teknologi berkembang pesat. Pembangunan berskala besar juga dilakukan hampir di segala bidang. Bahkan di masa Umar bin Abdul Aziz yang menjabat sebagai khalifah, kekhalifahan Bani Umayyah disebut-sebut mampu mendekati kondisi yang sama ketika masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Kecemerlangan Bani Umayyah di bawah kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz tidak berlangsung lama. Hanya 2 tahun memegang tampuk kepemimpinan dikarenakan beliau wafat. Pengganti daripada Umar bin Abdul Aziz ialah Yazid bin Abdul Malik. Dari sinilah benih-benih kehancuran Bani Umayyah dimulai. Yazid bin Abdul Malik mulai berkuasa beberapa hari setelah wafatnya Umar bin Abdul Aziz, tepatnya pada tahun 101 Hijriah atau 720 Masehi. Lalu, apa motif yang melatar belakangi runtuhnya dinasti Umayyah? Bagaimana kisahnya? Berikut liputannya. Kekuasaan Yazid bin Abdul Malik menandai kembalinya kekhalifahan Bani Umayyah ke keturunan Abdul Malik bin Marwan.
Di awal kepemimpinannya, beberapa pemberontakan mulai terjadi di kalangan Bani Umayyah, mulai dari Andalusia di Spanyol sampai Afrika Utara. Gaya kepemimpinan Yazid yang keras juga membuat semakin banyaknya penolakan terhadap Bani Umayyah. Setelah dilanda konflik eksternal, Bani Umayyah juga dihadapkan pada konflik internal. Keputusan Yazid bin Abdul Malik menunjuk 2 orang penerus kekuasaan membuat gelisah kalangan dalam istana. Yazid bin Abdul Malik sebenarnya ingin menjadikan anaknya Al-Walid bin Yazid sebagai satu-satunya putra mahkota. Tapi di usianya yang masih 11 tahun, tentu tidak mungkin bagi Al-Walid mengemban tugas berat sebagai khalifah. Maka Yazid bin Abdul Malik mengangkat sepupunya Hisham bin Abdul Malik sebagai putra mahkota yang pertama. Sedangkan Al-Walid bin Yazid dipersiapkan untuk menggantikan Hisham bin Abdul Malik. Yazid bin Abdul Malik memimpin hanya 4 tahun dan akhirnya meninggal karena penyakit yang dideritanya. Kepemimpinan pun dilanjutkan oleh Hisham bin Abdul Malik. Di bawah kepemimpinannya, Bani Umayyah kembali menunjukkan jati diri sebagai negara Islam yang kuat. Pemberontakan yang sempat terjadi di Afrika Utara berhasil dipadamkan. Kekuasaan Bani Umayyah juga berhasil kembali ditegakkan di Andalusia, Spanyol. Hisham bin Abdul Malik juga mengemban syariat seperti era Umar bin Abdul Aziz dan menerapkannya ke keluarganya. Kemampuan Hisham dalam menyatukan keturunan Bani Umayyah mempunyai andil yang besar dalam menyelesaikan masalah yang ditinggalkan saudaranya, yaitu Yazid bin Abdul Malik. Lamanya era pemerintahan Hisham menjadi bukti akan kemampuannya dalam memimpin. Akan tetapi, lamanya kepemimpinan Hisham menimbulkan masalah baru dalam dinasti Umayyah. Ketika Al-Walid putra Yazid bin Abdul Malik sudah tumbuh dewasa, dalam waktu 18 tahun Hisham memimpin membuat Al-Walid merasa cukup umur untuk mendapatkan haknya sebagai pewaris tahta Bani Umayyah. Konflik antara paman dan keponakannya pun tak terelakkan. Sistem Bani Umayyah dengan menjadikan keturunannya sebagai penguasa yang dicatat oleh ahli sejarah sebagai salah satu faktor keruntuhan dinasti Umayyah. Sistem pemerintahan yang jauh berbeda di masa Khulafaur Rasyidin, di mana kualitas menjadi dasar pertimbangan utama dalam memilih pemimpin. Persinggungan antara Khalifah Hisham dan keponakannya Al-Walid terus terjadi. Di masa pemerintahan Hisham, Al-Walid jarang berada di Damaskus yang merupakan ibu kota pemerintahan. Al-Walid juga dinilai mempunyai akhlak yang tidak baik semasa hidupnya. Minuman keras adalah sesuatu yang diakrabi oleh Al-Walid kala itu. Hisham yang melihat hal ini sebenarnya ingin anaknya sendiri Sulaiman yang naik untuk menjadi khalifah. Tapi keinginan Hisham tidak dapat terpenuhi. Hisham meninggal di tahun 126 Hijriah dan Al-Walid kemudian langsung diangkat menjadi khalifah di usia 37 tahun. Pengangkatan Al-Walid inilah yang menimbulkan reaksi keras dari berbagai kalangan. Kehidupan pribadi Al-Walid dinilai tidak bisa mencerminkan bagaimana kehidupan seorang khalifah seharusnya. Setelah kita lihat video, coba Mas Amar disimpulkan video yang sudah Bapak tampilkan tadi. Kesimpulannya apa? Coba dibacakan. Jadi kesimpulannya, untungnya Bani Umayyah ini menunjukkan bahwa ketidakadilan, diskriminasi, dan menjauh dari prinsip Islam bisa membahayakan bahkan kekuasaan besar sekalipun. Masya Allah, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Mas Amar. Ya. Oke, baik, silakan sekarang dibuka dulu buku tulisnya. Buku tulisnya. Ya, kita akan mulai materi kita. Ya, yang pertama, faktor-faktor
kemunduran, ya, faktor kemunduran, ya, dinasti Bani Umayyah. Ada dua faktor, ya. Faktor yang pertama ada faktor internal. Internal itu terjadi di dalam pemerintahannya. Kemudian eksternal. Eksternal itu di luar pemerintahan. Nah, kita bahas internal terlebih dahulu, ya. Internalnya itu adalah salah satunya peralihan kepemimpinan yang bermasalah. Setelah wafatnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kemudian diambil oleh Yazid bin Abdul Malik dan khalifah-khalifah selanjutnya. Mereka seringkali kurang cakap, ya, bahkan menjadi boneka para pejabat di istana. Dan ada sistem pergantian melalui garis keturunan. Ini adalah tradisi yang baru, ya, di negara Arab. Dan seringkalinya pemimpin tidak profesional. Selain itu juga gaya hidup mewah, ya, gaya hidup mewah kepemimpinan. Tadi yang pertama apa? Ya, kurang profesional, ya, kurang profesional. Kemudian gaya hidup mewah. Terus ada juga penyelewengan, ya, penyelewengan tugas dan ketidaktegasan pemerintah dinasti Umayyah. Terus ada faktor eksternalnya. Faktor eksternalnya itu seperti munculnya dinasti yang baru, ya. Ada munculnya dinasti Abbasiyah, dinasti setelah Bani Umayyah, ya, muncul Bani Abbasiyah, ya. Yang mana mereka melancarkan kekuasaannya di berbagai wilayah di Eropa, di Persia, ya, sehingga menjadi tantangan yang sangat serius bagi dinasti Umayyah. Ya. Kemudian masyarakat juga sempat melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Bani Umayyah. Ya, ada 3 pemicu. Ya. Yang kedua ada pemberontakan. Ada 3 pemicu. Yang pertama perebutan kekuasaan, ya. Jadi perebutan kekuasaan, putra mahkota, ya, tidak hanya satu, ada 2. Ya, seperti kasusnya Muawiyah yang rela menggunakan kaum Khawarij untuk membunuh Khalifah Ali demi mendapatkan kekuasaan. Yang kedua ada dendam, ya. Dendam itu seperti Muawiyah yang sangat dendam kepada Ali, ya, padahal belum terbukti Ali terlibat dalam pembunuhan Utsman bin Affan. Dendam ini mendorong Muawiyah untuk melakukan, ya, berbagai cara menggulingkan Ali bin Abi Thalib. Terus yang ketiga ada harta yang melimpah. Harta yang melimpah ini dalam pemerintah Islam, pihak yang menang perang akan mendapatkan ghanimah atau harta rampasan yang banyak. Hal ini memicu banyak orang, ya, berebut kekuasaan hanya untuk mendapatkan harta kekayaan. Ya, ini pemicu pemberontakan. Kemudian yang terakhir, ya, proses keruntuhan Islamnya, ya, proses runtuhnya Islam, ya. Ini coba dibacakan nas asas proses keruntuhannya di buku paketnya, coba dibaca. Pertama, adanya sikap tidak senang masyarakat terhadap pemimpin dinasti Bani Umayyah. Mengapa? Karena setelah kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, para pemimpin selanjutnya cenderung menurun kualitasnya. Oke, baik. Ya, kasih tepuk tangan dulu buat atas. Itu proses keruntuhannya, ya. Jadi, sikap tidak adil, ya, pemimpin terhadap masyarakat, ya. Kemudian kepercayaan masyarakat mulai merosot, akhirnya melakukan pemberontakan.
Ya. Baik anak-anak, itu pelajaran kita hari ini ya dapat Bapak sampaikan ya. Jadi kesimpulannya pada pelajaran hari ini yaitu sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan. Ini adalah tradisi yang baru di negara Arab. Kemudian yang kedua ada konflik-konflik politik yang terjadi di zaman Ali bin Abi Thalib yang belum terselesaikan. Kemudian ada pertentangan etnis suku Arab ya, utara dan selatan ya. Yang keempat, sikap hidup yang mewah di lingkungan istana membuat khalifah tidak sanggup memikul beban kenegaraan. Nah, dan yang paling penting itu adalah munculnya kekuatan dinasti Abbasiyah. Ya. Sampai sini dulu pertemuan kita pada siang hari ini. Ya. Nanti silakan mengerjakan di buku paketnya halaman 127 ya. Minggu depan dikumpulkan ya. Ada yang ditanyakan? Ada. Ya. Baik, terima kasih. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.